Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita ini sedang ada di bulan Oktober menurut tradisi Gereja Katolik, ya disebut dengan bulan Maria atau bulan Rosario. Ya. Trennya ini kan kalau bulan Rosario, tren umat Katolik ini ya ziarah, gitu. Ziarah ke gua-gua Maria. Gitu. Seperti orang Muslim juga punya tren ziarah ke makam wali. Kalau bisa 9 wali. Orang Katolik ya ikut-ikutan juga kalau bisa itu 9 gua Maria. Ya ada memang niat betul untuk sungguh berziarah, keluar dari parokinya ke sana kemari, cari info. Ya. Lalu juga ada yang memang niat betul untuk memohon kepada Bunda Maria, bahkan sampai beredar, wah ada gua-gua Maria yang cespleng, kalau dikerep itu wah untuk bisnis, Sendang Sono itu untuk keluarga, Posarang itu untuk apa, jadi sampai ditanya gua Marianya paroki tahu enggak tahu, sing dihafal ya gua Maria sama gua Maria itu. Tapi tren ini sekarang juga bukan lagi ukurannya batin ya, tapi ukurannya itu bisa jadi kita ini ngikuti ukuran hitungan gitu. Orang berdoa itu dengan hitung-hitungan gitu. Kalau saya ziarah 9 gua misalnya gitu ya hebat itu capaiannya ya. Kalau satu ziarah ke Gua Maria satu tempat rasanya nggak afdol sekarang ini. Kurang, mobilnya kurang panas, kurang adoh. 3, 5. Kalau bisa ukurannya jauh-jauhan. Ya, enggak di Indonesia. Di mana lagi doanya? Lordos dan sebagainya. Siapa tahu ada yang sudah sampai ziarah ke Gua Maria di api pencucian bisa cerita di sini. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kalau sekarang trennya ukurannya itu jauh-jauhan, banyak-banyakan dan sebagainya, pada saat kemudian permohonan doa kita tidak terkabul, Anda dan saya bisa jadi kemudian kecewa pada Tuhan. Terus tak belan-belani, nyelengi, tak belan-belani keluar biaya banyak, tak belan-belani keluar uang banyak, nggak dapat apa-apa, isinya kesel tok gitu. Dan lalu kita bisa malas berdoa. Kita bisa kemudian tidak mau berdoa lagi. Ini yang ditakutkan.
Makanya Yesus hari ini tuh mengajarkan berdoalah tanpa jemu. Tanpa jemu ini doa yang sungguh-sungguh, yang sepenuhnya dari hati, tekun, tanpa bosan, tanpa berhenti begitu, tanpa lelah. Itu digambarkan seperti perumpamaan seorang janda yang terus minta kepada hakim yang tidak adil. Ya. Digambarkan dalam bacaan pertama juga kitab Keluaran, digambarkan bagaimana doa itu seperti Musa yang sedang berperang itu. Ada saatnya capek, harus tangannya diangkat ya, oleh Yosua dan yang lain itu supaya menang. Doa itu diharapkan seperti itu, doa yang sungguh-sungguh tekun, tak kunjung putus. Tapi kalau disertai dengan banyak ukuran-ukuran yang lain dan tidak melihat inti doa itu sendiri, ya Anda dan saya bisa jadi kemudian ya kecewa kepada Tuhan pada saat doa kita itu tidak dikabulkan gitu. Kita memakai ukuran-ukuran matematis itu dalam doa itu. Lalu sebenarnya Yesus itu mempertanyakan apakah ia akan mendapati iman di bumi ini pada saat dia datang. Karena doa ini kaitannya dengan bagaimana Anda dan saya ini punya hubungan relasi dengan Tuhan gitu. Doa itu adalah sebuah relasi, doa yang meluap karena cinta, karena dari hati, betul. Sebuah relasi yang sungguh-sungguh intim, bukan persoalan tempatnya, bukan persoalan jauhnya, bukan persoalan banyaknya tempat doa, juga bukan. Kalau Anda punya relasi dengan seseorang intim itu kan pengennya kan WA terus saja, telepon terus, video call terus gitu tuh. Pengennya ketemu terus gitu. Tapi kalau doa itu kita pandang hanya ya sudah, saya mau ketemu Bang, ya saya mau ngambil uang, ya sudah sekali-sekali aja. Tuhan dianggap seperti ATM gitu aja, nek butuh baru datang. Kalau enggak ya enggak datang doa. Ini kita diajak minggu ini untuk merenungkan dalam masa biasa bagaimana sikap kita itu memandang doa kita ini. Kalau kita rindu Tuhan terus, pasti kita doa terus. Kalau kita mencintai Dia, mengasihi, pasti kita terus menerus akan terluapkan itu, ingin terhubung terus gitu. Nah, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk melihat, memahami siapa Tuhan kita ini sesungguhnya gitu ya. Tuhan digambarkan oleh Yesus sendiri, apakah Ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka gitu. Ia akan segera membenarkan mereka. Kalau betul itu baik, dan kalau itu sungguh penting, dan kalau itu sungguh menjadi hal darurat buat kita semua, Tuhan pasti mengabulkan gitu. Kalau itu tidak membahayakan kehidupan iman Anda, tidak membahayakan keselamatan Anda, tidak membahayakan keluarga Anda, tidak membahayakan masa depan Anda, pasti Tuhan mengabulkan. Kita ini kan tidak tahu hari besok itu mau terjadi seperti apa. Kadang-kadang kita memohon pada Tuhan itu hal-hal yang besar-besar dalam doa kita ini. Bahkan pakai rumusan macam-macam ini. Sehingga lalu melihat Tuhan ini memang sungguh-sungguh supaya betul kamu Tuhan, kamu harus mengabulkan doa saya. Anda dan saya bisa jadi terjebak untuk memaksa Tuhan gitu. Padahal seperti relasi yang sungguh akrab, belum ngomong saja sudah tahu Tuhan. Kalau yang penting mendesak dan dibutuhkan betul, Tuhan pasti ngabulkan. Dan kalau itu yang sungguh terbaik, membuat kita tidak jatuh dalam dosa, tidak menjauh dari Dia, Tuhan pasti kabulkan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita di milenial ini dalam doa yang tidak jemu-jemu ini, pertama-tama sekarang ini kita itu suka dengan doa yang dengan pamrih itu ya. Doa yang sambil pamer. Nih saya di Gua Maria ini cepret gitu ya. Nih saya di lorong apa cepret gitu. Lali sembayangi sibuk cepret-cepret tok. Untuk pamer. Ini loh saya sudah sampai 100 di Gua Maria. Iya jadi. Ini loh saya sampai di sini. Ini loh saya sudah sampai di sini. Lali hubungannya dengan Tuhannya itu lali. Bahkan kamu punya intensi, enggak punya. Pokoknya sampai tempat ya sudah, bukan doa berarti rekreasi aja gitu. Doa yang sungguh-sungguh hanya karena memang ada pemikiran niat, ada progres, ada outputnya harus berhasil. Sehingga kita lalu melihatnya seperti hitung-hitungan bisnis itu. Kalau saya punya niat besar, saya korban besar,
progresnya bagaimana, saya doa seperti ini, nanti harus pasti keluar hasil gitu. Nah ini lalu Tuhannya itu menjadi objek jadinya. Kita tidak menyembah Tuhan tapi memaksa Tuhan seperti pembantu kita itu. Nuruti keinginan kita, nuruti doa-doa kita. Nih Bapak saudara-saudara yang terkasih, Anda dan saya diingatkan kembali waspada di dalam tren sekarang ini untuk sungguh-sungguh melihat relasi itu, doa itu intim. Doa yang sungguh penuh kesungguhan dan cinta. Doa yang butuh kerinduan. Doa yang menggambarkan betul bagaimana Anda dan saya ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan itu orang tua kita. Kita yang tekun setia kepadanya, menuruti kehendaknya, memohon kepadanya, namanya orang tua itu ya nggak tego. Kalau sudah betul dan baik, Tuhan pasti kabulkan. Relasi yang sungguh-sungguh intim, yang paham juga kondisi orang tua. Kadang-kadang orang berdoa lupa, yang lain lebih membutuhkan, dia minta yang lebih lagi. Yang nggak peka melihat kebutuhan orang lain. Bahkan ya kadang orang berdoa itu hanya untuk dirinya sendiri, lupa mendoakan orang lain. Nih Bapak saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini Anda dan saya diajak untuk kembali melihat Anda dan saya punya kehidupan rohani. Kita diajak untuk membangun doa yang tak jemu-jemu, ya, yang tekun, seperti anak yang tekun dan setia kepada orang tuanya, dan Tuhan yang sungguh-sungguh penuh dengan cinta, dengan kekuatan dan juga rahmat-Nya serta perlindungannya bagi kehidupan kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin kecewa pada Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Anda yang sudah capek doa ke sana kemari, tapi juga doanya tidak dikabulkan. Anda yang sudah pakai rumus macam-macam doa, tapi doa Anda tidak dikabulkan. Saya menyapa supaya Anda kembali untuk membuka hati, Anda dicintai Tuhan seperti anaknya sendiri, memohon dengan tekun, dengan kesetiaan, dan merasakan sungguh kehangatannya, sehingga kita merasakan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh merengkuh kita dalam kehidupan doa yang tanpa jemu. Semoga kita semua sungguh merasakan kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh penuh belas kasih, Allah yang melindungi kehidupan kita dan keluarga kita, dan Allah yang mengabulkan yang terbaik bagi kehidupan kita seturut kehendak-Nya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.